Di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba dan ibunya. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya sesak napas dan batuk biasa saja. Jangan khawatir. Tapi batuk dan sesak napas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk berdarah. Tidak, ibu tidak sangat kesakitan. Tolong ambilkan ibu minum, Nak. Ini ibu. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu sudah dekat. Tidak, ibu, jangan tinggalkan Toba sendirian di sini. Kau harus bisa hidup tanpa ibu. Kau kan anak yang kuat. Hiduplah dengan damai. Ibu. Kini, dia hidup seorang diri dan rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia pun putus asa. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang, lalu ia segera menarik kailnya. Setelah menarik kail tersebut, ia mendapatkan ikan besar yang sangat indah dan cantik. Kemudian, Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Toba pun datang dan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember sudah tidak ada. Mana ikan cantik besar nan rupawan itu? Apakah dia sudah dimakan kucing? Padahal aku ingin sekali memakan. Jangan takut, Pak. Aku juga manusia sama seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Alangkah cantiknya gadis ini. Seandainya saja dia mau menjadi istriku. Aku mau jadi istrimu. Benarkah? Tentu saja. Rupanya gadis itu bisa membaca keinginan hati Toba. Namaku Toba. Ayo kita lekas pulang. Aku sudah tak sabar ingin memberitahukan bahwa kau akan menjadi istriku. Tapi Toba, aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Karena jika masyarakat tahu akan hal itu, akan terjadi bencana besar yang melanda desa ini. Baiklah, percayakan semua ini padaku. Mari kita pulang. Saat mereka memasuki kampung halaman Pak Toba, ada dua orang wanita yang tidak suka akan kehadiran gadis cantik itu. Hai Nang, kau tahu tidak siapa gadis cantik yang bersama Toba itu? Mana Coba kau pikir, mana ada gadis cantik itu mau bersama Toba? Lalu, mengapa mereka bisa bersama? Kami lihat bina-bina biar tertarik padanya. Kau kan tahu si Toba itu bukit, alias bujang rapuh. Oh iya ya, pintar kali kau ini. Sudahlah, mari kita pulang, aku jijik melihatnya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Toba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Toba dan gadis cantik bertambah karena gadis cantik itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi dia sangat nakal. Ia mempunyai kebiasaan aneh, yaitu selalu merasa lapar dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya, karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bu, di mana makan siang untukku?
Tadi sudah aku siapkan di atas meja. Samosir, di mana makanan tadi? Sudah aku habiskan, Bu. Aku masih dalam masa pertumbuhan. Sebenarnya aku ini masih lapar. Ya, tapi sudahlah, aku ini mau bermain. Samosir. Ah, ibu ini selalu saja memanjakan dia. Aku ini kan lapar, Bu. Sabar ya, Pak. Ingatlah, dia kan anak buah hati kita satu-satunya. Jangan sampai kau Supelon membuatmu emosi. Ya sudahlah, buatkan aku makanan yang baru. Baiklah, akan kubuatkan. Ibu di dapur sedang menyiapkan makanan untuk suaminya. Sedangkan anaknya Samosir sedang asyik bermain bersama teman-temannya di depan rumah. Samosir, bantu ibu, nak. Samosir, apa kau tidak mendengarkan ibumu? Ya, Samosir, ibumu memanggil. Amal sekali, aku lagi asik bermain. Sudahlah, sebaiknya kau pergi sana. Samosir masuk ke rumah menuju dapur untuk membantu ibunya. Samosir, bantu ibu, nak. Dari mana saja kau? Ibu panggil-panggil dari tadi kau tidak mendengar. Aku tadi lagi main, Bu, di luar rumah. Ya sudahlah, cepat kau antarkan bekal ini untuk bapakmu di sawah. Kasihan dia sedang menunggu. Ibu saja yang antar. Ibu sedang masak, Samosir. Cepatlah kau antarkan, nanti bapakmu marah. Ibu ini, sinilah bekalnya. Dari awal, Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Jalan ke sawah saja sudah membuatku lelah. Lebih baik makan sajalah bekal bapakku ini. tanpa sadar bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu, dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu, memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, bapaknya langsung menuju ke dapur. Namun, makanan yang telah disiapkan sudah habis dimakan oleh Samosir. Seketika itu pula, bapaknya langsung memarahi Samosir dan mengatainya anak ikan. Samosir menangis, lalu berlari pergi menemui ibunya di ladang. Mengapa kau menangis, anakku? Benarkah aku ini adalah seorang anak ikan? Siapa yang berkata itu padamu, nak? Jawab ibu, nak. Yang berkata itu padaku, Bu. Bapak bilang aku adalah seorang anak ikan, jadi aku rakus. Benarkah itu, Bu? Iya, Samosir, bapakmu itu benar. Ibu adalah seorang ikan sebelum menikah dengan bapakmu. Segeralah pergi mendaki bukit yang tidak begitu jauh dari rumah kita, dan kau harus menaiki pohon tertinggi yang berada di bukit itu. Baik, Bu. Tiba-tiba ada suara yang muncul dari langit. Suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai, kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Tidak biasanya ada hujan deras seperti ini. Aku rasa akan ada bencana dahsyat melanda desa kita. Ya benar, ayo kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Ayo cepat. Tapi semuanya telah sia-sia. Mereka sudah terlambat. Sungai di desa mereka akan meluap dikarenakan hujan deras ini. Tak lama lagi, air sungai di desa mereka akan menggenangi desa mereka. Akhir cerita, setibanya istri Toba di tepi sungai, mendadak langit menggelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Ia kemudian melompat ke dalam sungai dan berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya.
ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba, dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.